Sampurasun, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Anissa Nurul Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jawa Barat. Saudara, di bulan suci Ramadan ini identik dengan semangat berbagi dan juga kepedulian. Namun di balik suasana yang penuh berkah ini juga ada kebutuhan akan pelayanan kemanusiaan yang terus berjalan, bahkan meningkat di beberapa momen. Nah, lalu bagaimana kesiapan dan juga peran dari Markas PMI Kota Sukabumi ini untuk menjalankan berbagai program mulai dari program sosial dan juga kemanusiaan. Nah, di Sapa Nusantara kali ini kita akan membahas mengenai kesiapan, pelayanan dan juga pesan kemanusiaan bagi masyarakat. Oleh karenanya telah hadir bersama kita di hari ini ada Bapak Dinar Muhammad selaku staf pelayanan Markas PMI Kota Sukabumi. Selamat pagi Pak Dinar. Selamat pagi. Oke, senang sekali ini. Masih pagi jadi masih semangat sekali untuk memberikan informasi bagi masyarakat Kota Sukabumi khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Oke nih Pak Dinar, memasuki bulan suci Ramadan ini, program pelayanan apa aja yang dijalankan oleh Markas PMI Kota Sukabumi? Terima kasih sebelumnya. Jadi Markas PMI Kota Sukabumi pada Ramadan tahun ini di tahun 1447 Hijriah ini kita mengadakan program seperti di tahun-tahun sebelumnya yang sering rutin kita laksanakan, yaitu pesantren kilat PRB. Jadi yang biasanya sanatnya itu membahas tentang ke sunnah Rasul atau hadis. Nah, ini kita membahasnya tentang pengurangan risiko bencana. Jadi kita masuk ke ranah di pondok pesantren. Betul. Ini upaya kita dalam memitigasi bencana. Karena PMI Kota Sukabumi hadir pada saat sebelum bencana, kemudian pada saat bencana dan juga setelah bencana. Ini upaya kita untuk pengurangan risiko bencana. Oke, berarti itu jadi salah satu program yang ada di pesantren kilat juga. Betul. Biasanya kalau pesantren kilat kita membahas tentang keagamaan, keislaman, dan PMI hadir untuk memberikan edukasi tentang kebencanaan. Pengurangan risiko bencana. Oke, nah program apa aja yang sekarang sedang dijalankan dan juga didukung oleh PMI Pusat dan juga mitra lainnya nih Pak Dinar? Ya. Jadi PMI Kota Sukabumi saat ini, khususnya di tahun ini, kita masih menjalankan program yang pertama Reset Open River Camp, pemampatan kamera untuk menilai sungai, itu dukungan dari Palang Merah Amerika. Kemudian ada pengembangan e-Sibat, itu dukungan dari Yayasan Sekawarga Indonesia untuk pengembangan platform aplikasi yang seperti berbasis AI, seperti itu, seperti ChatGPT, Gemini, tapi ini lebih kepada kebencanaan. Oke. Dan program ini sedang berlangsung hingga saat ini? Betul, program ini kurang lebih proyek selama 1 tahun. Selama 1 tahun? Dari tahun kemarin hingga tahun sekarang. Berarti sampai bulan berapa? Nah, untuk di program ORC ini kita targetkan itu di bulan Juni. Untuk di program yang pengembangan e-Sibat itu sampai di bulan November. Oke. Nah, kita akan kembali lagi di bulan suci Ramadan nih. Di bulan suci Ramadan ini apakah ada peningkatan permintaan layanan sosial dari dan juga kemanusiaan selama bulan suci Ramadan dari masyarakat kepada PMI ini? Nah, betul. Jadi memang di bulan Ramadan ini layanan sosial kemanusiaan ini memang meningkat. Seperti misalkan anak yatim. Karena memang sebetulnya tidak hanya bulan Ramadan, sebetulnya kita biasanya 1 bulan sekali itu ada program santunan anak yatim, kemudian pengajian bersama Persatuan Tunanetra. Nah, di bulan Ramadan ini mitra-mitra yang sudah kita himpun ini memang ada ajuan untuk seperti buka bersama, seperti santunan. Ini memang meningkat untuk di layanan sosial kemanusiaan. Oke. Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya nih, permintaan pelayanan ini sudah berapa persen nih? Untuk perbandingan dari tahun kemarin memang setiap tahunnya ada peningkatan. Ada karena penambahan dari sisi beneficiaries, penambahan dari yayasannya bertambah, itu memang tiap tahun ada peningkatan. Untuk permintaannya sendiri mulai masuk ke PMI Kota Sukabumi sudah ada berapa? Nah, untuk layanan ini biasanya kita satukan tadi dengan pesantren kilat PRB tadi. Sampai saat ini sudah ada 4 pesantren dan yayasan yang sudah akan kita jadwalkan untuk kita kunjungi. Oke, dan itu berlangsung selama bulan suci Ramadan. Nah, betul, program khusus di bulan Ramadan. Betul. Ada layanan sosial bagi masyarakat rentan nggak khususnya? Kemarin kita menjajaki kerjasama dengan sekolah luar biasa untuk pembentukan Palang Merah Remaja, relawan kita yang berbasis inklusif.
bahwa kita membentuk si PMR ini di sekolah luar biasa. Ini menjadi yang pertama mungkin di Jawa Barat dan di Indonesia. Oh, dan program itu menjadi program pertama juga Betul. bagi PMI Kota Sukabumi. Ya. Nah, itu prosesnya seperti apa? Nah, ini prosesnya kita melihat tren sekarang bahwa di setiap pertemuan, di setiap agenda itu memang harus inklusif dan ramah terhadap disabilitas. Betul. Karena mereka itu mempunyai hak yang sama dan mereka berhak untuk mendapatkan layanan, mendapatkan hal-hal yang memang mereka harus ketahui. Dan kita ini harus aware terhadap mereka dan harus berdampingan juga. Inilah kita di sana hadir untuk mendampingi mereka agar mereka itu percaya bahwa mereka pun bisa melakukan itu. Oke, berarti mereka ini teman-teman dari disabilitas juga akan menjadi bagian dari PMR, Betul. Palang Merah Remaja. Ya. Nah, itu untuk apa saja sih yang diberikan kepada para teman-teman dari disabilitas untuk menjadi Palang Merah Remaja ini? Betul. Ini kan persiapannya? kegiatannya seperti ekstrakurikuler ya. Betul. Jadi nantinya kita akan berkunjung rutin untuk pemberian materi, praktek, agar mereka itu bisa menjadi penyuluh untuk teman-teman sebayanya, khususnya di bidang kesehatan. Kemudian mereka bisa mengantisipasi ketika terjadi hal darurat. Nah, jadi kita akan mendampingi setiap pertemuan rutin untuk memberikan materi yang memang bisa mereka kembangkan. Oke, jadi untuk mulai dari itu sudah mulai berapa lama berarti? Ini berarti kayaknya kita kontraknya di tahun ini. Di tahun ini, berarti baru akan dimulai. Oke, berarti nanti juga akan ada pelatihan-pelatihan tersendiri bagi apakah disatukan atau seperti apa nanti untuk Palang Merah Remaja bagi disabilitas ini? Nah, ini untuk pelatihannya memang nanti kita akan datang berkunjung sesuai jadwal mereka latihan. Jadi minimal 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali seperti itu. Oke, nah saya juga akan menanyakan terkait gimana sih cara antisipasi Palang Merah jika ada keadaan darurat seperti kebakaran, kecelakaan, dan kebencanaan. Tapi kita akan jeda dulu sejenak. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kita, tetap di Sapa Jawa Barat. Jelang malam dengan berbagai informasi. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tanah bergerak. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto. Nah, itu kan programnya Pak Prabowo. Dari sumber yang selalu menginspirasi. Apakah ini peristiwa TNI dengan Angkatan Darat sindikat mulai yang menyiapkan sama? personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik tak terkecuali. Sapa Indonesia Malam. Setiap hari, live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai Dan tersangka. duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak menyebutkan rakyat tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya, Di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. inovasi, Karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali. 35 kali lebih cepat. serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jawa Barat bersama saya dan juga bersama Bapak Dinar, dan kita masih membahas tentang pelayanan kemanusiaan saat bulan Ramadan. Tadi perbincangan kita sempat terpotong tentang bagaimana sih kesiapsiagaan PMI ketika ada kedaruratan seperti kebakaran ataupun kebencanaan di bulan suci Ramadan ini. Jadi memang selama bulan Ramadan atau selama bulan biasa, memang kita selalu ada yang namanya posko. Jadi di mana kita teman-teman relawan itu standby di markas dalam keadaan normal maupun ada kejadian. Nah, selama Ramadan ini kita aktif terutama di media sosial untuk melakukan antisipasi tadi, pencegahan, karena pencegahan lebih penting daripada kita ketika sudah terjadi harus penanganan, ini biayanya akan lebih besar. Makanya kita dimulai dari untuk antisipasinya, seperti ketika mau tarawih itu jangan lupa mematikan kompor, atau ketika persiapan sahur. Ini kan memang jam-jam yang di bulan Ramadan ini kan tidak seperti biasanya. Ada aktivitas di malam hari biasanya kalau di bulan Ramadan. Berbarengan. Betul. Seperti itu. Oke, berarti yang dilakukan selama bulan Ramadan itu selain adanya posko juga beberapa sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak lupa mematikan kompor ataupun hal lain sebagainya yang bisa membahayakan seperti itu. Nah, di bulan suci Ramadan ini ada nggak sih kejadian yang meningkat ataupun kejadian yang secara rutin selalu ada di bulan suci Ramadan? Jadi memang kalau kejadian hal darurat ini memang tidak bisa diprediksi karena datangnya juga secara tiba-tiba. Kemudian kondisi memang di akhir-akhir ini kadang setelah buka hujannya dengan intensitas lebat. Nah, memang seperti di bulan Ramadan ini udah ada beberapa laporan terkait pohon tumbang. Kemudian ada juga yang depan rumahnya roboh. Ini memang karena kondisinya memang kondisi cuaca, kemudian dipengaruhi struktur yang memang tadi tidak diperhatikan selama mitigasinya. Pohon pun sama, ini dibiarkan tinggi dan tidak dilakukan pemeliharaan, ya itulah tunggu waktunya tumbang. Berarti memang tidak ada kejadian seperti musiman di bulan suci Ramadan, berarti kembali lagi kepada seperti apa kondisi cuaca ketika bulan suci Ramadan itu sendiri. Oke, nah lalu bagaimana keterlibatan relawan dalam mendukung seluruh program Ramadan di PMI Kota Sukabumi ini? Nah iya, jadi program kita dijalankan, memang relawan ini menjadi penting karena memang mereka pelaksana daripada program yang memang dijalankan oleh PMI Kota Sukabumi. Jadi tidak hanya oleh pengurus, kemudian tidak hanya oleh karyawan, tapi sampai di tingkat relawan ini mendukung satu sama lain untuk mensukseskan kegiatan yang memang sudah dicetuskan, seperti khususnya bulan Ramadan ini, karena memang mereka sebagai fasilitatornya. Dan relawan pun sebetulnya baik di bulan suci Ramadan ataupun bukan itu selalu siap siaga. Betul, apalagi di bulan suci Ramadan di beberapa momen-momen tertentu. Iya. Oke, lalu apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan pelayanan kemanusiaan di tengah kondisi berpuasa seperti ini? Memang tantangan terbesarnya yaitu pembiasaan ya, pembiasaan di saat bulan biasa, kemudian ke bulan Ramadan ini pembiasaan seperti misalkan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di siang hari ini, karena bulan Ramadan memang ada pengurangan intensitas, terutama relawan-relawan biasanya hadirnya di antara setelah berbuka atau menjelang sahur, nah seperti itu, ketimbang di hari-hari di siang harinya, karena memang untuk di aktivitas di siang harinya memang tidak terlalu banyak, biasanya di Ramadan memang agak terbalik. Nah seperti itu sih pembiasaan dari kegiatan yang biasanya dilakukan siang, ini kadang kita respon di malam, seperti itu. Ada strategi khususnya nggak? Nah, untuk strategi khusus kita sih, untuk strateginya kita berjenjang itu ke relawan, untuk standby-nya bergantian. Kemudian juga menyiagakan yang memang relawan yang memang ada luang waktu untuk tetap bisa nginap di posko seperti itu. Oke, berarti jika di bulan suci Ramadan ini ada beberapa shift yang disediakan oleh PMI Kota Sukabumi untuk nanti bergantian. Ya, betul. Seperti biasanya ada berapa orang nih untuk biasanya kalau per sesi ini ada 4 orang. Jadi 4 orang biasanya yang standby itu sih sudah cukup untuk pelayanan di Kota Sukabumi ketika ada kejadian darurat di malam hari. Oke. Untuk poskonya sendiri apakah di markas Kota Sukabumi sendiri atau ada di beberapa titik yang disiapkan oleh PMI Kota Sukabumi? Jadi memang poskonya itu adanya di
ini di posko markas. Jadi ini tuh sekaligus menjadi poskonya teman-teman. Oke, berarti untuk para relawan yang akan berjaga itu semuanya di Betul, markas betul. di sini, Ya. maupun hari biasa ataupun bulan suci Ramadan. Oke, nah saya juga akan menanyakan terkait di bulan penuh berkah ini gimana nih PMI memaknai tentang semangat kemanusiaan dalam setiap program yang sudah digulirkan dan sedang berjalan ini. Ya. Jadi bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, dan PMI kita hadir di bulan Ramadan dengan program-program yang memang bermanfaat dan lebih dekat dengan masyarakat. Dan kita menyasar seperti anak yatim, kemudian masyarakat yang kurang mampu dengan layanan sosial kemanusiaan tadi. Ini menjadi bulan yang penuh berkah dan juga bulan yang memang PMI Kota Sukabumi ini harus hadir dengan tidak mengesampingkan prinsip gerakan kita seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatan yang memang untuk bulan Ramadan ini dirasa pas seperti itu. Dan pedulian ini tidak datang dari individu, tapi kepedulian ini datang dari kolaborasi yang menguatkan kita untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pada saat Ramadan. Oke, apalagi ditambahkan PMI Kota Sukabumi sendiri dia berkolaborasi dengan para komunitas, dengan juga Ibu PKK dan juga beberapa instansi terkait untuk bisa menumbuhkan kepedulian terhadap sesama manusia di bulan suci Ramadan khususnya. Oke, terima kasih Pak Dinar. Kita akan jeda sejenak, tapi kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jawa Barat. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya Di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. inovasi Karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. 35 kali lebih cepat. serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai Dan tersangka. duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jelang malam dengan berbagai informasi. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tanah bergerak. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto. Nah, itu kan programnya Pak Prabowo. Dari sumber yang selalu menginspirasi. Apakah ini peristiwa TNI Angkatan dengan Darat mulai sindikat yang menyiapkan sama? personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik tak terkecuali. Sapa Indonesia Malam. Setiap hari, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jawa Barat bersama saya Anissa Fitriani, dan kita masih membahas tentang pelayanan kemanusiaan saat bulan suci Ramadan bersama Pak Dinar. Oke, Pak Dinar, seberapa penting sih peran masyarakat dalam mendukung gerakan kemanusiaan PMI
baik sebagai relawan maupun sebagai donatur? Jadi peran masyarakat di sini memang kita terbantu oleh masyarakat, terutama dalam kegiatan layanan kemanusiaan. Bahwa masyarakat berpartisipasi dalam Bulan Dana Kemanusiaan PMI, di mana kita ada program yang namanya Bulan Dana. Ini memang menyasar sampai di masyarakat. Masyarakat secara sukarela berdonasi untuk kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia. Jadi ini peran masyarakat sangat penting, dan kita di PMI Kota Sukabumi memang harus secara transparan dan akuntabilitas untuk tadi yang sudah diberikan oleh masyarakat, kontribusi masyarakat untuk layanan kemanusiaan di Kota Sukabumi seperti bantuan logistik, kemudian layanan ambulan gratis. Yang ini adalah peran dari masyarakat bahwa PMI itu bisa melaksanakan layanan kemanusiaan ini yang tadi dari Bulan Dana Kemanusiaan. Karena kalau kita lihat ketika tidak ada peran serta kolaborasi, ini pasti akan stagnan. PMI Kota Sukabumi tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Betul. Dan memang masyarakat ini memang harus hadir dan juga ada untuk beberapa program kemanusiaan yang akan dijalankan oleh PMI Kota Sukabumi sendiri. Nah, lalu adakah pesan dari markas PMI Kota Sukabumi ini kepada masyarakat agar bisa bersama-sama ini memperkuat solidaritas dan juga kepedulian khususnya di bulan suci Ramadan? Jadi kita mengajak masyarakat di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan empatinya kepada teman-teman atau masyarakat yang memang membutuhkan. Dan jika masyarakat bingung nih ketika mau berdonasi atau apa, ini sebenarnya bisa untuk menggandeng PMI Kota Sukabumi khususnya dalam ini untuk memberikan atau penyalurannya akan kemana. Karena sebetulnya kita mempunyai database atau penyaluran yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan harapan si para donatur seperti itu. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan kita ingin melakukan donasi datang ke PMI, nah itu seperti apa prosesnya? Nah, untuk prosesnya kita bisa datang, kemudian misalkan ini akan menyasar anak yatim kah, atau mau ke pesantren kah, atau kaum du'a apa. Nah ini nanti kita akan arahkan dan kita akan bersama-sama nanti ketika penyalurannya dengan si donatur. Oke, untuk penyalurannya sendiri nih, misalkan dia di pesantren ada beberapa hal yang dibutuhkan, itu akan disampaikan kepada para calon donatur atau seperti apa? Ya, biasanya untuk di pesantren misalkan alat sholat, kemudian Al-Quran, kemudian juga pakaian muslim. Biasanya kalau mendekati hari Idul Fitri memang kebutuhan itu memang biasanya si pihak pesantren menyampaikan. Dan kita ketika keterbatasan ini menyampaikan dan membuka open donasi seperti itu sih kegiatan di Ramadan ini. Lebih banyaknya kita adalah berkolaborasi dengan para donatur untuk menyasar dan memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan dari para anak yatim, kaum du'a apa. Oke, berarti PMI sendiri memiliki database kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh para calon yang penerima manfaat tersebut. Oke, untuk sejauh ini udah ada berapa yang sudah berkolaborasi dengan PMI Sukabumi untuk bisa melakukan donasi? Ya, tadi ketika kita program yang pertama di awal tuh, ini juga kita kan langsung untuk menyiapkan bukanya. Dan untuk sampai sekarang ada dengan organisasi lokal di sini yaitu Sati Gerak Bersama untuk pemenuhan kebutuhan iftarnya atau kebutuhan pemakanannya. Dan mereka pun sebetulnya ada mitra-mitra PMI yang lain memang masih menanyakan kebutuhannya apa saja yang bisa memang disupport oleh para donatur. Oke, sejauh ini sudah ada kegiatan rutinkah untuk melakukan donasi dan lain sebagainya? Ya, untuk kegiatannya memang baru satu, melakukan sosialisasi PRB tadi. Biasanya kegiatannya itu dari ba'da asar hingga berbuka. Jadi sebelum berbuka kita latih mereka terhadap bahaya kerentanan kapasitas dan mereka aware terhadap hal-hal darurat yang mungkin terjadi di lingkungannya. Yang biasanya mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, setelah itu barulah kita buka bersama dengan yang tadi, yang biasanya secara simbolis dengan para donatur yang ada. Oke, untuk sosialisasi itu telah dilakukan misalkan rutin seminggu sekali atau sebulan 2 kali? Biasanya kalau di Ramadan ini kita ada 4 minggu dengan target biasanya 1 minggu 2 kali.
1 minggu 2 kali, Ya, dia lebih, dua. lebih sering ternyata ya. Iya, betul. 1 minggu 2 kali, biasanya di hari apa aja berarti? Biasanya kita mendekati di Jumat Sabtu Minggu karena biasanya para relawan libur di kuliahnya, libur misalkan kerja. Nah ini biasanya mereka bisa hadir lebih banyak. Jadi kita milih pemilihan waktunya menjelang weekend. Oke. Dan lokasinya di mana? Nah lokasinya yang udah ini di Baitul Hamdi, itu ada di Baros. Oke. Kemudian nanti ada lagi di yayasan-yayasan yang memang ada di Kecamatan Lembur Situ, kemudian di Kecamatan Gunung Puyuh. Oke. Untuk relawannya sendiri yang selalu hadir mengikuti tadi sosialisasi ada sekitar berapa orang? Biasanya kita relawan dari markasnya, itu teman-teman KSR ini ada 5-6 orang, kemudian dibantu oleh rekan-rekan relawan yang ada di kecamatan. Itu sibat-sibatnya kita ajak, siaga bencana berbasis masyarakat yang ada di kecamatan itu kita ajak. Jadi akan lebih banyak itu mendampingi kegiatan. Oh berarti tidak hanya relawan saja, namun juga masyarakat sekitar yang ada di lokasi diajak untuk mengikuti sosialisasi. Seperti itu. Oke, terakhir Pak Dinar, harapan yang ingin disampaikan dari PMI agar semangat berbagi ini tidak hanya ada di bulan suci Ramadan tapi juga berlanjut di hari-hari setelahnya. Jadi harapannya dari kita terutama karena PMI ini tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu kolaborasi dan memang ketika kepedulian itu atau rasa kemanusiaan itu tidak hanya datang di bulan suci saja. Jadi kita membuka seluas-luasnya masyarakat yang memang mempunyai kapasitas untuk memberikan benefit atau memberikan hal yang bermanfaat untuk warga masyarakat yang membutuhkan. PMI Kota Sukabumi hadir tidak hanya di bulan Ramadan. Oke, terima kasih Pak Dinar untuk semua informasi yang sangat bermanfaatnya baik untuk di bulan suci Ramadan ataupun nanti. Dan saudara, Ramadan bukan hanya tentang menahan diri tapi juga untuk memperluas kepedulian. Kehadiran PMI di tengah masyarakat ini menjadi pengingat bahwa semangat kemanusiaan ini selalu dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Semoga semangat berbagi ini akan terus berlanjut, tidak hanya di bulan suci Ramadan tapi di bulan-bulan setelahnya. Saya Anissa Nurul Fitriani, sampai jumpa lagi di Sapa Jawa Barat selanjutnya. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya Di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. inovasi Karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. 35 kali lebih cepat. serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Jelang malam dengan berbagai informasi. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tanah bergerak. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto. Nah itu kan programnya Pak Prabowo. Dari sumber yang selalu menginspirasi. Apakah ini peristiwa TNI Angkatan dengan Darat sindikat mulai yang menyiapkan sama? personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik tak terkecuali. Sapa Indonesia Malam. Setiap hari live di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV.